Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidin Novara Vicky Sutanto dengan NIM 239636686. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Asal saya dari Banjarnegara dan usia saya 19 tahun. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya menjadi ketua OSIS di Madrasah Tsanawiyah. Nah, yang pertama, saat saya dilantik menjadi ketua OSIS, saya mempunyai visi yaitu menjadikan OSIS MTS Madrasah Tsanawiyah sebagai organisasi yang unggul, berkarakter, dan peduli terhadap perkembangan siswa dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab, kreativitas, serta semangat kebersamaan. Nah, yang kedua, misi saya. Misi saya yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi siswa. Saya ingin teman-teman di sekolah saya nggak terkhusus untuk anak-anak OSIS itu agar aktif mengikuti semua kegiatan-kegiatan di sekolah, tidak hanya menjadi pelajar biasa yang mengikuti pembelajaran lalu pulang, tapi mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah yang lain. Yang kedua, misi saya yaitu menumbuhkan semangat kebersamaan. Nah, semangat kebersamaan ini penting untuk menunjang rasa tanggung jawab berorganisasi bagi anggota-anggotanya. Nah, saya ingin anggota-anggota OSIS ini bisa berinteraksi dalam organisasi, entah dia bisa memposisikan dirinya di organisasi atau dia bisa menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk tujuan organisasi. Yang ketiga itu untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Nah, di OSIS ini saya ingin mengembangkan kreativitas dan inovasi teman-teman melalui membuat acara-acara seperti event sekolah atau hari peringatan atau HUT sekolah gitu. Nah, dari situ teman-teman itu bisa mengembangkan kreativitas dan inovasinya dan mencoba men-challenge diri untuk membuat sesuatu. Kita juga bisa membuat seperti proyek sosial, seperti sumbangan ke bencana atau sumbangan anak yatim gitu dan sebagainya. Dan itu menurut saya juga salah satu inovasi-inovasi yang harus ada sejak kita masih SMP atau MTS. Yang terakhir yaitu menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar. Kenapa dengan masyarakat sekitar? Karena anak-anak di daerah saya itu cenderung lebih tertutup dengan orang-orang luar. Kenapa sih? Karena dia tuh merasa bahwa dia tuh nggak bisa berinteraksi dengan orang luar. Entah dia nggak pede, entah dia nggak tahu cara komunikasi yang benar. Nah, jadi saya ingin dia lebih bisa berinteraksi dengan masyarakat luar dengan cara kita sering melakukan diskusi dalam kelompok. Itu bertujuan supaya orang yang tertutup itu bisa berkomunikasi dengan baik dengan lawan bicaranya. Nanti secara tidak langsung dia berani berinteraksi dengan masyarakat di luar. Nah, proses awal saat saya menjadi seorang pemimpin itu yang pertama saya lakukan itu mencari awareness dari anggota-anggota saya. Dengan mencari kepercayaan dari anggota-anggota saya tuh lebih mudah untuk nanti kedepannya untuk menyusun strategi-strategi yang saya akan terapkan dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama ya. Kalau anggota kita udah nggak percaya sama kita kan nanti kita mau komunikasi aja sulit. Nah, karena itu yang pertama saya lakukan saat menjadi pemimpin itu mencari awareness atau kepercayaan anggota kepada saya. Nah, untuk menghadapi masalah yang datang dari internal maupun eksternal, saat itu kembali lagi ya, kita kan masih menjadi siswa dan itu organisasi sekolah. Maka cara penyelesaiannya saya sebagai ketua itu yang pertama pasti lapor dulu ke guru atau wali murid. Nanti bagaimana kita harus menyelesaikannya, bagaimana langkah yang kita ambil. Habis itu setelah diputuskan oleh guru, kita langsung berdiskusi dengan kelompok. Langkah apa yang kita harus ambil dan
masalahnya itu harus diselesaikan dengan cara apa. Nah, gaya kepemimpinan yang saya pakai itu adalah gaya kepemimpinan demokratis karena saya lebih suka bermusyawarah dan berdiskusi dengan anggota-anggota saya untuk menentukan suatu keputusan. Jadi saya nggak suka seperti saya mengambil keputusan sendiri lalu memerintahkannya kepada anggota-anggota saya. Enggak, nanti saya lebih enak kalau kita musyawarah, bertukar pendapat dengan anggota-anggota saya agar nanti lebih mudah untuk mencapai tujuan bersama. Cara saya dalam mengambil keputusan yang pertama itu melalui ide dari anggota-anggotanya. Kalau enggak ide dari saya, nanti kita diskusikan, lalu kita pengajuan kepada guru biasanya atau wali murid, karena itu kan kembali lagi itu adalah organisasi sekolah, jadi kita kembali lagi kepada guru. Jika wali murid sudah menyetujui, maka kita baru melaksanakan ide-ide atau keputusan-keputusan yang kita ambil, yang akan saya implementasikan dalam kehidupan saya sehari-hari. Setelah menjadi seorang pemimpin adalah saya lebih bisa memanage diri sendiri pastinya, karena saya kan kalau di organisasi memanage banyak bidang-bidang. Nah, itu melatih saya untuk lebih memanage diri sendiri, baik itu waktu, kedisiplinan, atau tata tertib, atau aturan-aturan. Pasti saya bisa manajemen itu dengan baik. Nah, yang kedua itu saya lebih bisa untuk berbicara di depan orang banyak, karena seorang pemimpin itu diwajibkan untuk berbicara dengan orang-orang yang banyak ya, di depan orang banyak. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya sudah lebih mending lah kalau suruh bilang bicara di depan orang banyak. Itu mungkin pengalaman menjadi pemimpin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.